Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ibu ucapkan selamat datang di kelas matematika dan selamat datang pula di SMK Mitra Kencana pada tahun ajaran 2020-2021. Awalnya belajar di SMP dan sekarang sudah belajar di SMK di jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Semoga kalian bisa belajar dengan baik, menimba ilmu yang banyak, dan bisa bermanfaat kelak di masyarakat, oke? Ya, langsung saja. Hari ini kita akan memasuki materi yang pertama, bab yang pertama, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah ada yang mempelajari materi ini sebelumnya di SMP? Atau sudah tahu apa sih yang dinamakan persamaan atau pertidaksamaan? Atau apa ada yang sudah tahu ya yang dimaksud nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak linier satu variabel itu maksudnya gimana? Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas itu semua, ibu akan memberitahukan pada kalian arahannya kemana sih materi hari ini. Kita akan mencoba memahami konsep nilai mutlak itu sendiri, akan cari tahu pengertian nilai mutlak itu apa sih, gimana sih yang dimaksud nilai mutlak, dan bagaimana caranya mengaplikasikan nilai mutlak, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara tahu mana yang dinamakan nilai mutlak dari sebuah bilangan itu berapa. Kita akan coba bahas ya sedikit demi sedikit. Semoga mudah dipahami oleh kalian semua. Oke. Di sini kita akan mulai dari yang paling mudah dulu. Kita coba pahami contoh kasus. Ada kasus yang pertama, satu regu pasukan pramuka sedang melakukan latihan baris berbaris di lapangan sekolah. Pemimpin pasukan tersebut memberikan aba-aba 4 langkah ke depan jalan. Hal tersebut berarti pasukan harus bergerak 4 langkah ke arah depan. Jika perintah pemimpin pasukan 3 langkah ke belakang jalan, artinya pasukan tersebut harus bergerak 3 langkah ke belakang. Oke, di sini kita coba abaikan arahnya, kita simpan dulu arahnya, kita hanya berfokus pada nilainya. Kalau berbicara nilai berarti ada kaitannya dengan angka. Kita coba fokus pada angkanya. Ada angka 4 dan juga angka 3. Dia tidak mengatakan mana yang positif, mana yang negatif, tapi hanya fokus pada angkanya saja. Bisa dipahami ya? Ada angka 4, sekali lagi ulangi, dan ada angka 3. Kita anggap setelah dia bergerak 4 langkah, dia kembali ke titik awal, yaitu di titik 0, dan kemudian melangkah lagi 3 langkah ke depan, seperti itu. Nah, besar pergerakan pasukan tersebut merupakan nilai mutlak. Nilai tadi tuh 4 dan 3 itu yang dinamakan dengan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini biasanya ditandai dengan kurung mutlak atau 2 garis yang mengapit angka maupun huruf, seperti itu. Di sini dikatakan mutlak bergerak 4 langkah dari posisi diam dan kemudian mutlak bergerak 3 langkah dari posisi diam. Berarti kembali lagi ke titik 0. Yang diperhatikan sekali lagi adalah besar nilai pergerakannya, bukan arahnya. Karena di soal cerita tadi tidak mengarahkan kalau ke depan itu positif atau ke belakang itu negatif. Sekali lagi ingat ya, hanya berfokus pada nilainya saja, seperti itu. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Oke, di sini kita akan coba gambarkan atau sketsakan dalam bentuk garis. Ada dari 0 sampai dengan 5 dan dari 0 sampai minus 5. Secara matematis digambarkan seperti ini. Pertama-tama dia bergerak 4 langkah, berarti dari titik 0 sampai ke titik ke 4, seperti itu. Balik lagi nih ke titik 0. Kemudian dia bergerak 3 langkah lagi dari titik 0 menuju titik ketiga. Nah, langkahnya inilah, nilainya ini yang dinamakan dengan nilai mutlak. Kayak gitu, nilai yang pasti. Paham ya? Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Masih dengan bentuk soal cerita seperti tadi. Kita coba pahami. Oke, ini kasus kedua, seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, anak tersebut melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan diakhiri 1 langkah ke belakang lagi. Berarti ada 5 pergerakan ya. Pertama tadi ibu ulang, 2 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang, 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan diakhiri 1 langkah ke belakang.
Nah, berarti ada 5 nilai mutlak di sini. Ada 2, 3, 2, 1, dan juga 1 lagi. Bagaimana kalau untuk soal kedua ini kita anggap kalau ke depan itu artinya positif dan ke belakang itu artinya negatif. Akan seperti apa jadinya nanti? Kita coba bahas. Jika kita menganggap ke depan bernilai positif seperti ini dan ke belakang itu dianggap negatif, ini kita umpamakan depan bernilai positif atau sumbu X dan ke belakang bernilai negatif atau sumbu X min atau min X. Maka pergerakan lompatan anak tersebut bernilai mutlak seperti pertama ke depan 2 langkah berarti positif 2, ke belakang 3 langkah berarti negatif 3, ke depan 2 langkah berarti positif 2, ke belakang 1 langkah berarti negatif 1, dan ke belakang 1 langkah lagi berarti negatif 1 atau min 1. Nah, di situ ada tanda mutlak ya untuk menandakan bahwa nilainya adalah nilai mutlak. Nah, seperti apa jika digambarkan dalam bentuk sketsa seperti ini? Secara matematis dapat kita sketsakan lompatannya seperti ini. Mula-mula dari titik 0, dia berjalan 2 langkah ke depan, itu dari 0, 1, 2 berhenti di 2. Kemudian mundur 3 langkah ke belakang, berarti dari 2 ke 1 ke 0 sampai dengan min 1, itu bernilai 3 langkah. Lalu dari min 1 dia bergerak 2 langkah ke depan, berarti min 1 sampai 0 nilainya 1, dari 0 ke 1 nilainya 1, maka sudah bergerak 2 langkah, dia berhenti di 1. Lalu dia kembali melangkah 1 langkah ke belakang, artinya bergerak dari 1 ke 0. Dan terakhir dia bergerak lagi 1 langkah ke belakang, bernilai negatif, berarti dia berhenti di minus 1. Artinya apa? Berdasarkan sketsa ini, berdasarkan sketsa yang kita buat lompatan anak tadi, anak tersebut berhenti 1 langkah di belakang posisi awalnya, yaitu min 1. Atau kalau kita coba jumlahkan, di situ ada X sama dengan 2 plus min 3 plus 2 plus min 1 plus min 1 lagi, hasilnya adalah minus 1. Berarti sama ya, sesuai dengan sketsa garis di atas ini, nilainya sama, yaitu berhenti di angka min 1. Nah, di sini ada tugas latihan, ada 2 buah tugas. Tugas yang pertama, buatlah sketsa garis dari nilai-nilai mutlak berikut. Kalian coba buat sketsa garis seperti tadi tuh. Kalau misalnya mutlak 4 berarti di mana panahnya, mutlak 1 di mana panahnya, 3 dan seterusnya. Yang kedua seperti tadi ya, di sini kita jumlahkan karena dia minta sketsa garis dan juga posisi akhir dari anaknya ada di mana. Dikumpulkan di buku latihan, oke? Nah, ini penting untuk kalian ingat, nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Jadi misalnya 3, ya bilangan mutlaknya adalah 3. Kalau misalnya 4, ya nilai mutlaknya adalah 4. Kalau 0 ya mutlaknya 0. Tapi kalau nilai mutlak dari bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Seperti misalnya minus 3, berarti nilai mutlaknya adalah 3, karena yang kita hitung adalah langkahnya dari 0 sampai ke 3 itu, sampai kepada min 3 itu berapa gitu. Misalnya minus 4, berarti nilai mutlaknya adalah 4, harus lawan dari nilai negatif itu sendiri, seperti itu. Nah, itu tadi materi yang diberikan. Semoga kalian bisa mengingat hal-hal penting yang sudah Ibu jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kalian amalkan. Seperti itu, dan gak boleh bosan ya untuk melakukan belajar dari rumah. Terima kasih banyak. Jangan lupa di follow media sosialnya, dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.